Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan kedua mata kuliah kriptografi. Setelah kemarin kita belajar tentang apa itu kriptografi dan sejarahnya, hari ini kita akan membahas salah satu jenis kriptografi, yaitu kriptografi klasik. Nah, ini yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan, bagaimana kriptografi klasik ini kita paham betul-betul prinsip dasarnya, kemudian kita coba ubah menjadi sebuah coding, sebuah bahasa pemrograman, dan kita eksekusi. Nah, kriptografi klasik ini merupakan metode kriptografi yang digunakan sebelum adanya komputer atau teknologi modern. Nah, ini seperti yang kemarin minggu kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa ada kriptografi yang sebelum klasik itu pada zaman ribuan dahulu ada sandi, heliogrif dan sebagainya. Nah, ini mulai abad sebelum abad 20 atau 1900-an itu ada kriptografi klasik. Nah, belum ada komputer atau teknologi modern. Nah, pada zaman dahulu ini menggunakan substitusi huruf atau transposisi karakter. Transposisi perpindahan karakter, kalau substitusi transposisi ini perpindahan, substitusi pergantian. Kalau tidak mengganti huruf ya menukar karakter. Nah, contoh kriptografi klasik yang terkenal antara lain sandi Caesar, sandi Vigenère, dan sandi Pfeffer. Atau bahasanya adalah Caesar Zipper, Vigenère Zipper, atau Pfeffer Zipper. Sandi ini, kalau Caesar Zipper digunakan oleh Julius Caesar, ini Kaisar Romawi. Nah, kita semua sudah tahu, untuk mengirimkan pesan rahasia ke jenderal-jenderalnya, berarti ini di masa perang. Nah, sandi Caesar bekerja dengan menggeser setiap huruf pada pesan asli ke huruf yang lain, pakai alfabet. A ketika dirubah kuncinya 3, maka A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Pada abjad yang sama dengan posisi yang ditemukan. Misalkan misalkan digeser 3 huruf, kuncinya 3, maka A akan menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Kalau Vigenère Zipper atau sandi Vigenère ini dianggap lebih kompleks, lebih rumit dibandingkan Caesar Zipper pada zaman dahulu. Ini bekerja dengan mengambil kata kunci yang panjangnya sama dengan pesan yang akan dienkripsi, kemudian setiap huruf pada pesan dienkripsi akan menggeser, kemudian setiap huruf pada pesan dienkripsi dengan menggeser sesuai dengan huruf kata kunci. Ini lebih rumit peraturannya. Kemudian ada Pfeffer Zipper. Kalau Pfeffer Zipper menggunakan matriks atau balok kotak 5x5. Jadi kita sediakan 5 balok, ukuran 5x5 berarti 5 ke samping, 5 ke bawah, yang diisi dengan alfabet. Nah, ini kan totalnya 25, sedangkan alfabet itu adalah 26. Nah, huruf yang tidak masuk apa? Huruf yang tidak masuk adalah J. Jadi semua alfabet masuk, kemudian mengecualikan huruf atau karakter J. Setiap huruf pada pesan akan dienkripsi dengan mengambil pasangan huruf pada matriks Pfeffer Zipper. Nah, ini akan kita bahas selama 1 semester depan dan akan kita praktikkan. Nah, prinsip kerja kriptografi klasik. Prinsip kerjanya pada penggunaan teknik substitusi dan transposisi untuk mengenkripsi pesan rahasia. Jadi didasarkan pada substitusi dan transposisi. Ini kata kuncinya. Kalau kriptografi klasik, ini kata kuncinya adalah pergantian atau perpindahan. Pergantian karakter atau perpindahan karakter. Cara untuk mengenkripsi pesannya. Teknik substitusi atau digunakan untuk mengganti setiap karakter pada pesan dengan karakter atau simbol yang lain. Kalau transposisi, mengubah urutan. Ini posisinya digeser atau diloncat dan sebagainya. Mengubah urutan karakter pada pesan tanpa mengganti karakter yang lainnya. Misalkan B, ini digeser ke misalnya pakai balok
Dalam penulisannya, misalkan B tadinya di sini dirubah menjadi di sini, dipindah menjadi di sini, dan sebagainya. Dalam kriptografi klasik, sandi rahasia dibangun menggunakan aturan atau kunci tertentu yang hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam pengiriman pesan. Misalkan Caesar, kunci yang digunakan adalah jumlah geseran. Kalau Caesar Cipher, ini adalah jumlah geseran. Kalau Vigenere Cipher, ini pun terdiri dari sebuah kata atau frase yang digunakan untuk mengenkripsi pesan. Prinsipnya cukup sederhana dan mudah dipahami, namun juga mudah ditebak oleh penyerang. Kalau sekarang ini termasuk kriptografi yang sangat mudah dipecahkan. Tapi pada zaman dahulu ketika awal-awal digunakan ya banyak yang tidak tahu dan masih efektif. Tapi kita akan pelajari ini untuk memahami awal mula dan bagaimana pesan itu dulu disembunyikan. Kalau sekarang kriptografi klasik tidak digunakan secara luas, hanya ya untuk pembelajaran ini, pembelajaran, pengenalan dan sebagainya. Tapi kalau untuk praktik tidak digunakan karena mudah atau rentan dibuka oleh orang lain. Digantikan oleh algoritma yang lebih kompleks dan lebih canggih. Ini Caesar Cipher. Nah, untuk Caesar Cipher lebih detailnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan ini, setelah ini akan ada kuis yang membahas pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini. Silakan kalian jawab kuisnya, itu akan menjadi nilai tugas juga dan nilai pertimbangan. Silakan kerjakan dengan baik untuk menilai apakah kalian memahami apa yang Bapak sampaikan selama 2 minggu ini tentang konsep dasar kriptografi. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.